kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini, Jumat 7 Februari 2025, walaupun secara tatap maya, Bapak Ibu, dalam acara webinar peningkatan kompetensi guru melalui optimalisasi aplikasi rumah pendidikan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2025. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga doa, laporan, keempat laporan koordinator KPPD Kabupaten Bandung, kelima sambutan, keenam pemaparan materi, ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, sebagai warga negara yang baik, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, yang satu berdoa, marilah kita berdoa dalam hati dimulai. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu mohon maaf, saya ada kendala sinyal. Sekarang apakah suara saya terdengar? Sudah jelas, Bu Win. Ya, udah jelas, Bu. Mohon maaf semuanya. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu sambutan atau laporan dari Koordinator KPPD Kabupaten Bandung kepada yang terhormat Bapak Nepi Nurzaman SPD GR. Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Wina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya memberikan laporan kegiatan untuk webinar hari ini, izinkan untuk ini ya, pantun Bapak Ibu. Bilangnya cakep Bapak Ibu, kalau cantik nanti ke perempuannya. Siap Bapak Ibu. Salad isi buah tomat. Makannya di pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat bagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah yang diwakili oleh Bu Kasubag, Bu Santi Kurnia Dewi. Yang saya hormati Koordinator KPPD Jenjang Dikdas sekaligus menjadi narasumber aplikasi rumah pendidikan, serta teknologi lancar dan berbagai persiapan kita dari KPPD Kabupaten Bandung bisa menyelenggarakan kegiatan webinar. Hal ini didasari dengan adanya kebijakan terkait super aplikasi rumah pendidikan dan tahun 2025. Hakikatnya dengan kegiatan webinar ini adalah untuk peningkatan kompetensi guru, terutama pada saat penggunaan aplikasi yang dapat mendukung berbagai kompetensi, bukan hanya di ranah kegiatan belajar mengajar, tapi kompetensi guru dalam penggunaan teknologi. Yang insya Allah nanti akan dikupas tuntas di rumah pendidikan. Dan selain itu bagaimana caranya
seorang guru dinilai kinerjanya, ada Bapak Ibu di ruang GTK adalah pengelolaan kinerja. Hal ini bukan hanya untuk ASN saja, tapi bagi swasta pun itu menjadi sasaran kinerja pegawai, bagaimana nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber pengelolaan kinerja mulai dari awal sampai nanti tahap pelaksanaan kinerja di pengelolaan kinerja 2025. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat membantu Bapak Ibu dalam peningkatan. Suaranya hilang ya, Pak? Oke, izin ke Bu Kasubag sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan dan KCD Wilayah 8 untuk membuka kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan webinar hari ini diberkahi dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja laporan kegiatan hari ini sebagai perwakilan dari tim pengurus KPPD Kabupaten Bandung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nepi sebagai koordinator jenjang Dikmen KPPD Kabupaten Bandung yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu sambutan dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 yang akan diwakili oleh yang terhormat Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Mohon Ibu berkenan untuk memberikan sambutannya dan sekaligus nanti untuk membuka webinar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terdengar suara saya? Sudah jelas, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia, limpahan rezeki dan izinnya. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini, kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka mengikuti webinar peningkatan kompetensi guru melalui optimalisasi aplikasi rumah pendidikan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2025. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, keberkahan, kemudahan di setiap langkah kita demi memajukan anak bangsa. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan syafaatnya pun akan tercurah kepada kita semua sebagai guru-guru hebat yang akan memberikan kontribusi peningkatan mutu pendidikan terkhusus di Jawa Barat. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, di mana ini salah satu bukti bahwa Bapak dan Ibu peduli terhadap peningkatan kompetensi guru dan juga peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bandung atau yang mewakili, yang saya hormati pengurus KPPD Kabupaten Bandung, baik untuk koordinator wilayah jenjang Dikdas maupun Dikmen, yang saya hormati pula para narasumber pada kegiatan webinar yang dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa saat ini kita akan ada pemimpin baru di Jawa Barat sebagai gubernur terpilih yang insya Allah mudah-mudahan di akhir bulan ini beliau akan dilantik. Nah, hadirnya beliau insya Allah akan membawa banyak perubahan untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat. Mudah-mudahan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan terkhusus di Kabupaten Bandung. Nah, kita ketahui bahwa program pendidikan, keinginan dari program pendidikan di Jawa Barat, keinginan bahwa kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain juga ingin meningkatkan pembangunan dari sisi bahasa dan sastra, dan tentunya peningkatan literasi dan numerasi, itu selalu disampaikan kepada kita semuanya. Nah, implikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tentu yang harus meningkatnya juga kan para gurunya, karena tidak mungkin pendidikan ini akan memiliki kualitas yang baik kalau para gurunya tidak memiliki kompetensi yang mumpuni juga. Nah, ini kegiatan yang sangat luar biasa dilaksanakan oleh KPPD Kabupaten Bandung, di mana ini bagian dari kita berbagi praktek baik untuk kita sharing bagaimana kita mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita lewat peningkatan kompetensi guru, gitu ya. Nah, tentunya kompetensi guru ini meningkat, tentu ingin dong para guru itu ada nilai value yang didapatkan. Nah, value yang didapatkan adalah jenjang karir, gitu ya. Nah, jenjang karir tentu bisa didapatkan dengan Bapak Ibu berprogres dari peningkatan kualitas itu. Nah, bagaimana proses sekarang ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu harus kumpulin yang namanya sertifikat dan sebagainya, lalu dikumpulin, dihitung angka kredit. Kalau sekarang tidak. Sekarang itu pasti sudah terjadi pergeseran lewat transformasi digital, di mana kita akan melakukan pengelolaan kinerja lewat aplikasi, gitu ya. Nah, jadi nanti sistemnya SKP itulah yang akan merekap semua aktivitas Bapak dan Ibu, dan itu akan menilai Bapak dan Ibu, dan itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk naik golongan ataupun jenjang karir yang berikutnya, gitu. Bapak Ibu perlu diketahui saya juga latar belakangnya adalah guru, gitu ya. Saya latar belakangnya ada guru. Saya pertama diangkat tahun 92. Mungkin ada yang belum lahir di sini ya yang ikut kegiatan. Saya diangkat 92. Dan mungkin sampai saat ini saya sudah 33 tahun berarti ya berkiprah di dunia pendidikan. Nah, berawal saya dari guru, saya mata pelajaran biologi, saya diangkat di Sukabumi, Sukaraja Sukabumi, kemudian saya pindah ke Bandung, kemudian saya dipercaya untuk memimpin sebuah sekolah, mulai SMA di Bandung, SMA 21 Bandung, kemudian saya dipindahkan ke SMA 23 Bandung, dan saya ditarik oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi kasih pengawasan di salah satu cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Nah, selanjutnya sejak tahun 2023 saya dipindahkan ke cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Nah, jadi karena saya latar belakangnya guru, saya tahu persis kebutuhan Bapak dan Ibu itu seperti apa. Tupoksi Bapak dan Ibu itu seperti apa. Bagaimana Bapak dan Ibu mampu meningkatkan kualitas kompetensi diri kita, ya dari kita sendiri. Harus ada kemauan Bapak dan Ibu, kemauan untuk bisa meningkatkan kualitas kompetensi diri kita. Intinya itu, karena kalau tidak ada kemauan, seberapapun diberikan sesuatu pengetahuan, itu pasti akan lewat begitu saja. Tapi kalau dalam diri kita ada motivasi untuk mau meningkatkan kompetensi, maka kitalah yang mencarinya. Sama halnya kita ingin lapar. Kalau kita lapar kan kita mencari makanan ya. Kalau kita lapar lalu diam saja, maka sampai kapanpun perut Bapak dan Ibu akan berbunyi terus gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu lapar, Bapak Ibu mencari makanan dan makanan itu sesuai dengan kebutuhan kita, rasanya dan sebagainya, maka itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sama dengan halnya kompetensi itu. Apabila Bapak dan Ibu yang dipikirkannya adalah kebutuhan, maka Bapak dan Ibu akan mencari. Kebutuhan apa? Peningkatan kompetensi. Apa tujuannya? Ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Ingin menghasilkan anak-anak, mencetak anak-anak yang luar biasa dari sisi karakternya, dari sisi pengetahuan kompetensi kognitifnya atau keterampilannya, itu semua menjadi tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itu saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPPD ini, karena Bapak dan Ibu sekarang itu sudah era digital. Jadi ada program dari pemerintah, dari Kemendikbudristek, bahwa salah satunya adalah terjadi transformasi digital.
Nah, dengan adanya transformasi digital, maka kegiatan-kegiatan itu akan dipermudah. Bapak dan Ibu dalam menyusun perangkat pembelajaran, Bapak dan Ibu dalam menyusun strategi pembelajaran, itu Bapak dan Ibu tidak perlu sulit lagi, karena dengan masuk pada rumah pendidikan, gitu ya, dengan platform yang dibuat oleh Kemendikbudristek ini, maka Bapak dan Ibu akan banyak sekali manfaat ilmu yang bisa didapatkan. Kita bisa tahu belajar banyak di sana. Kita bisa mengolah, adopsi, adaptasi sesuai dengan kebutuhan di setiap satuan pendidikan. Karena setiap satuan pendidikan memiliki input yang berbeda. Kita punya anak-anak yang berbeda, yang tidak bisa disamakan antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti semakin terbuka bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan rumah pendidikan ini sebagai ajang untuk Bapak dan Ibu belajar meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu dalam menyusun strategi, melaksanakan dan melakukan evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan bahwa rumah pendidikan ini kan dibuat oleh Kemendikbudristek. Ini bertujuan agar Bapak dan Ibu bisa dibantu dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, yang kreatif, mungkin yang dulu tidak pernah kita bayangkan, ternyata ada contoh di sana yang tentunya Bapak dan Ibu bisa ambil untuk bisa dijadikan bahan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Nah, hal ini mendorong kami dari cabang dinas selalu membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu, membuka peluang Bapak dan Ibu untuk terus melakukan aktivitas yang positif, salah satunya adalah dengan kegiatan webinar ini. Kemudian yang kedua, tadi kita sampaikan bahwa di kegiatan ini ada poin yang kedua, yaitu melakukan pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu bukan hanya guru, tetapi kepala sekolah, itu tentunya harus melakukan proses pengelolaan kinerja dengan baik. Kita harus melakukan proses perencanaannya seperti apa, pelaksananya seperti apa, lalu nanti melakukan evaluasinya seperti apa. Jadi apabila kita punya tujuannya ke A, maka apa yang menjadi cara agar A ini bisa tercapai? Tentu perencanaannya dibuat, kemudian pelaksanaannya dilakukan. Kalau pelaksanaannya terjadi kendala, maka dilakukan refleksi. Nah, hasil-hasil seperti itu dibuat program sehingga nanti kita tahu sasaran kinerja kita seperti apa dan tentunya targetnya akan kita capai mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan kegiatan webinar ini untuk belajar fokus. Bapak dan Ibu bukan fokus pada dapat sertifikatnya, tetapi fokus pada ilmu yang akan Bapak Ibu dapatkan yang bisa diimplementasikan untuk Bapak Ibu sendiri dan juga akan berdampak untuk peningkatan mutu pendidikan terkhusus di satuan pendidikan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku Kasubag TU mewakili Kepala Cabang Dinas mengucapkan selamat beraktivitas. Kita akan buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan kompetensi guru melalui optimalisasi aplikasi rumah pendidikan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2025 secara resmi dibuka. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas, happy terus. Guru kita adalah guru hebat, guru kita adalah guru terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan hadir, Ibu, dan memberikan sambutannya. Semoga kegiatan ini memberikan kita manfaat, khususnya bagi kita sebagai pendidik ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya jika ada ya, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Namun sebelum itu saya persilahkan jika Ibu ada hal
lain yang akan dilakukan. Terima kasih Ibu. Saya sangat berterima kasih dan mudah-mudahan menjadi amal pahala ya Ibu bagi Ibu dan kita semua. Terima Amin. kasih Ibu. Ya. Ya, Ya, izin pamit ya Bapak dan Ibu. ya Selamat Ibu, terima kasih. Hatur nuhun, Mohon Bu. maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Bu. Sami. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh para narasumber kita yang akan dipandu oleh Bapak Hamdan SPD. Halo Bapak Hamdan, Ya, halo Bu Ina. ya Bapak Hamdan. Oke, siap. Sudah mulai ya Bu ya, sekarang ya Bu. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak ya untuk memandu pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Nah, izin ya Bapak Ibu ya, saya izin untuk membuka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, peserta-peserta yang hadir tentunya ya pada siang ini. Dan tentunya ini merupakan hari yang sangat mendung sekali gitu ya di luar sana gitu. Tapi ternyata semangat Bapak Ibu itu tidak habis, bahkan sekarang mungkin setelah mengajar atau justru masih ada yang mengajar gitu ya di sekolahnya gitu, tapi masih bisa menyempatkan di kegiatan kita pada Zoom kali ini. Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya hari ini kita itu ditemani oleh narasumber-narasumber hebat. Kalau misalkan saya jelaskan, waduh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah pada tahu ya narasumbernya siapa aja. Yang pertama ada Parola Fardila. Beliau merupakan duta teknologi Bapak Ibu. Dan beliau itu benar-benar sangat aktif sekali. Saya lihat mungkin beliau itu udah banyak kegiatan-kegiatan di minggu sebelumnya, tapi minggu ini ternyata masih bisa menyempatkan untuk bertemu kita gitu ya secara tetap maya di room virtual kali ini. Halo Parola, ada Parola? Halo Pak Hamdan, Bapak Ibu, Assalamualaikum semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Parola gimana kabarnya Parola? Alhamdulillah semangat dong ketemu bersama Kabupaten Alhamdulillah. Bandung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taruhlah ditunggu dulu sebentar ya, biar kita sapa dulu narasumber kita yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, selain Pak Rola sebagai duta teknologi yang telah hadir di tengah-tengah kita hari ini, ada juga yaitu Bapak Haji Aang Rohimat. Beliau merupakan koordinator KPPD jenjang Dikdas, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada laporan-laporan nih gitu ya terkait pengelolaan kinerja dan sebagainya, biasanya kalau untuk jenjang Dikdas, nah Pak Haji Aang ini yang selalu memberikan saran, selalu memberikan solusi gitu ya kepada teman-teman PIC, kepada teman-teman guru yang lainnya. Dan insya Allah ternyata beliau juga menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber kita pada siang kali ini. Nah, halo Pak Haji Aang, gimana kabarnya Pak Haji? Ya, Assalamualaikum Alhamdulillah. semuanya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat terus ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, pasti Bapak Ibu sudah sangat ingin tahu materi apa nih yang akan disampaikan oleh Pak Rola sebagai duta teknologi. Kemudian materi apa juga nih yang akan dibahas terkait pengelolaan kinerja tahun 2025 oleh Pak Haji Aang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang pertama yaitu terkait rumah pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Rola Pardila. Mungkin nanti untuk kenalannya bisa disampaikan secara langsung oleh Pak Rola Pardila. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu beliau itu seperti apa track recordnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Rola Pardila untuk menyampaikan materinya. Siap, terima kasih Pak Hamdan. Pak Haji izin dipayunnya. Mangga Pak Rola, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Pak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan panitia udah pantun ya. Kita pantun dulu Bapak Ibu nih. Cakapnya di chat aja ya. Kia sih pantun teh. Buku digital, latihan interaktif.
semua tersedia dalam satu aplikasi. Cakep. Cakep. Rumah Pendidikan Solusi Efektif, Cakep. Cakep. belajar mudah tanpa batasan lokasi. Cakep. Keren, keren. Nah, biasa Bapak Ibu. Keren mah Gemini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus segera main pakai Gemini ya, biar catat sat gitu. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang diwakili oleh yang mewakili, juga terima kasih tadi kepada Ibu Santi Kurnia Dewi sebagai yang mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, kepada Koordinator Jenjang Dikdas Pak Jaang yang sekaligus pemateri, juga KPPD Jenjang Dikmen Pak Nevi Nurzaman, dan tim KPPD Kabupaten Bandung Bu Wina Turnuhun, Bu Desita yang masih di perjalanan ya sudah join, juga ini Sekretaris KPPD nih Pak Hamdan. Bapak Ibu, hari ini kita akan silaturahmi ya, sebetulnya ini salah satu rangkaian KPPD yang akan selalu digiatkan. Kita akan selalu melaksanakan webinar Jumpa Tatap Maya gitu, bentuk silaturahmi kami dengan Bapak Ibu semuanya. Dan ini tidak dibatasi di wilayah Kabupaten Bandung saja, pasti ada juga peserta yang dari wilayah lain. Terima kasih Bapak Ibu, tetap standby di grup KPPD ya, di grup KPPD 1, 2, 3, sampai 5. Bapak Ibu nggak pada left group gitu, karena meskipun grupnya dikunci, tetap ketika ada kegiatan-kegiatan penting akan kami share di sana. Nah, tadi betul disampaikan bahwa hari ini adalah momen yang begitu berharga, begitu berbahagia bagi kami juga, bisa berbagi seputar update yang diluncurkan oleh Kemendikbudrismen, yaitu Rumah Pendidikan dan Pengelolaan Kinerja 2025. Bapak Ibu tentu sudah membuat perencanaan kinerja ya. Nah, nanti akan dikupas tuntas nih oleh Pak Jaang, itu bagaimana rencana berikutnya. Saya mulai share screen dulu Pak Ibu. Nanti untuk materinya di-share oleh tim ya Pak Ibu ya. PDF resmi yang dirilis oleh Kemendikbudrismen, saya modif-modif sedikit juga, tapi yang dibagikan ke peserta itu mirip sama seperti ini gitu. Nah, Bapak Ibu, di rumah pendidikan ini kemarin rumornya itu ramai ya, apalagi Bapak Ibu yang sering menggunakan media sosial, mau di Instagram, mau di TikTok gitu. Nah, yang ramainya apa coba? PMM akan dihapus, kemudian lahirlah rumah pendidikan. Ternyata itu tidak benar Bapak Ibu ya. Jadi titip, kalau Bapak Ibu mau main di medsos, mau scroll TikTok juga, cek dulu kebenarannya. Jadi pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi itu dari akun ofisialnya, dari Kemdikbudrismen, dari GTK, dari akun-akun ofisial. Meskipun banyak para konten kreator membuat postingan-postingan, ya cek juga kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, supaya kita mendapatkan informasi yang bulat gitu Bapak Ibu, yang utuh nih. Nah, ini kita akan kupas sedikit di PPT di PDF ini, dan kita akan eksplorasi Bapak Ibu, kita akan praktek nih. Nanti apa saja sih yang ada di rumah pendidikan ini, dan ketika saya buka-buka juga luar biasa ya, betul-betul satu paket gitu, whole paket gitu untuk kebutuhan kependidikan. Sekarang sudah mulai ke berbagai stakeholder juga gitu, ada pemerintah, ada mitra juga. Jadi memang udah satu paket bagus sekali nih. Memang juga ada beberapa fitur yang masih dalam pengembangan, tapi sudah pasti nanti akan rilis. Ini profil saya, Bapak Ibu bisa klik tautan di sini. Ini profil saya. Tadi disampaikan juga, saya anggota KPPD Kabupaten Bandung. Saya juga jadi Duta Teknologi tahun 2022, alhamdulillah. Dan tahun ini Duta Teknologinya itu dari Bekasi, Bapak Ibu, guru bahasa Sunda dari Bekasi, Kang Farhan. Nah, Bapak Ibu ada yang mau jadi duta enggak? Coba di kolom chat. Yang mau jadi duta silahkan nanti daftar, insya Allah kalau bisa dah rilis nanti di bulan Juni itu akan ada pendaftaran Duta Teknologi 2025. Wah, keren ya. Kemarin juga banyak dari Kabupaten Bandung ya yang lolos level 4. Ada 2 orang nih, ada Bu Rizka dan Bu Siti Rohmat ya, Siti Rohmat gitu. Itu salah satu apa figur-figur guru-guru yang melek teknologi, yang memang aktif kreatif juga gitu, dan tidak dilihat dari jenjangnya, tapi bagaimana kita mengaktualisasikan pengetahuan kita untuk pendidikan Bapak Ibu. Nah, oke ya, kita lanjut saja Pak Ibu. Ini platform rumah pendidikan ini tadi saya sampaikan itu sudah satu paket, karena di sini kita melihat ya, kita di sini melihat ternyata salah satu program prioritas Kemendikbudrismen gitu. Nah, ini beberapa pilihannya, pemetaan program prioritasnya. Ini jelas sekali salah satu prioritas Presiden nih, penguatan pendidikan dan sains dan teknologi
serta digitalisasi pendidikan. Nah, ini yang kelima itu mendukung 6 program prioritas Kemendikbud. Jadi kita bisa melihat nih ketika sudah eksplorasi rumah pendidikan, nanti kita akan paham, kita akan memahaminya, Pak Ibu. Nah, ini desain platform rumah pendidikan. Banyak banget Bapak Ibu. Ini tidak berurutan ya. Kalau urutan pertama itu ini ruang GTK. Nah, yang warna biru ini sudah rilis Bapak Ibu. Ada pengolahan kinerja, refleksi kompetensi, pelatihan mandiri nih yang di PMM. Kan ada lagi di sini. Kemudian juga program pembelajaran ada LMS, kelas maya dan akun pendidikan. Nah, ini bagus juga nih, ada ruang murid bisa dapatkan sumber belajarnya. Ada akun pendidikan juga. Ini yang masih rilis, masih pengembangan itu adalah bank soal, raport digital. Jadi beberapa fitur-fitur ini yang berwarna hijau itu adalah yang masih pengembangan nih. Kita juga bisa melihat ada ruang sekolah ya, ada profil sekolahnya. Jadi bagi Bapak Ibu operator sini sudah familiar di sini nih, sudah lengkap nih. Situs-situs yang sering Bapak Ibu kunjungi bagi operator itu di sini nih lengkapnya ada. Jadi udah satu paket. Yang barunya yaitu adalah ruang bahasa nih. Ini bagus. Jadi buat murid-murid kita atau bagi kita yang akan mengembangkan kemampuan bahasa kita bisa jalan-jalan di sini. Dan sudah mulai ada masuk ruang pemerintah. Ini masih PPDB ya, padahal sudah dirubah ya, SPMB. Saya ingat Pak Hamdan SPMB itu justru ketika saya mau masuk kuliah, saringan masuk perguruan mahasiswa baru. Sekarang jadi saringan SPMB singkatannya apa? Saringan Sistem Penerimaan Murid Baru. Ya, betul. Ini masih pengembangan karena belum rilis juknisnya kan. Jadi PPDB itu masih menggunakan Permendikbud nomor 1 2021. Jadi kita akan tunggu nih rilis SPMB yang terbaru dan sudah pasti ada perubahannya. Dan ada ruang mitra juga, ada ruang publik dan ruang orang tua. Jadi orang tua juga bisa jalan-jalan ke sini ya. Bagus sekali nih Bapak Ibu. Nah, kemudian ini tampilannya, mock up-nya gitu, desain rumah pendidikan. Ini tampilan Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, jika di gawai Bapak Ibu masih ada PMM, Bapak Ibu bisa install biar tidak crash, biar tidak bentrok. Kemudian Bapak Ibu silakan di Play Store itu masuk ke rumah pendidikan. Ya. Atau misalnya Bapak Ibu masih di PMM-nya masih ada, Bapak Ibu update nanti akan masuk ke rumah pendidikan. Tapi jika di gawainya sudah ada 2 aplikasi, Bapak Ibu yang PMM silakan diinstal saja. Itu. Jadi wajib Bapak Ibu di HP di gawainya sudah ada rumah pendidikan. Dan nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk jalan-jalan juga di versi desktopnya. Wah, ini lumayan rumit nih. Desain platform pendidikan dan tujuan strategisnya. Bapak Ibu nanti bisa baca-baca di sini ya. Baca-baca alurnya seperti apa nih. Ruang GTK, membantu GTK meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan melalui platform terintegrasi. Nah, ini yang disorotinya ya. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Boleh peluang kinerja dan repositori bahan ajar. Ini ruang murid bagus nih, sudah ada sarana deep learning. Saya beberapa kali mengisi tentang deep learning, memang itu masih dalam pengembangan juga, dan saya berusaha untuk mengimplementasikan apa yang pernah kita lakukan di kelas, itu relate dengan deep learning, Bapak Ibu. Jadi, sebetulnya deep learning itu kita sudah melaksanakannya, hanya tinggal kita hubungan saja dengan paparan yang ada gitu. Bagaimana kita bisa melahirkan pembelajaran yang mindful, kemudian juga apa aja sih? Saya jadi lupa lagi nih. Ada 3 poin nih Pak Hamdan. Joyful, mindful, dan Full. joyful, mindful. Jadi non Eh, pernah dibaca di Bapak Ibu. Nah ini untuk yang ruang pendidikan. Kemudian juga untuk ruang sekolah, ruang bahasa. Oke. Nah ini pertama Pak Ibu adalah ruang GTK. Ini kita akan jalan-jalan di sini Pak Ibu. Kita akan jalan-jalan di sini. Poinnya itu adalah peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Di sini ada pelatihan mandiri yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, jadi beruntung ya. Saya kemarin ada PR aksi nyata 5 topik. PR-nya nih, belum sempat saya kerjakan aksi nyatanya. Tapi karena sudah ada rilis informasi bahwa aksi nyata itu tidak diminta lagi, ketika saya cek topiknya itu justru jadi unduh surat keterangan. Ye. Jadi punya 5 surat keterangan. Seperti sertifikat Bapak Ibu, memang tidak ada JP-nya. Tapi sekarang sudah cukup gunakan itu saja.
Ini dukungan prioritas 2025-nya ya, percepatan sertifikasi, PPG, materi pelatihan, wah, dan juga tambahannya melanjutkan pengembangan artificial intelligence. Nah, udah deh keren Bapak Ibu di sini. Ini repositori bahan ajar, Bapak Ibu nanti tetap bisa mengunggah bukti karya ya di sini. Ada bahan ajarnya juga. Kemudian pengelolaan kinerja, tadi yang disampaikan oleh Bu Kasubag. Di sini kita akan melihat bahwa bagaimana tiga kemudahan pulang kinerja yang disederhanakan. Ya kan, ketika kemarin kita membuat rencana kinerja, ternyata kita tidak melihat ada poin-poin ya. Kita hanya memilih saja dari 5M itu, pilih tugas tambahannya sebagai siapa, kemudian ke perilaku kinerja, selesai. Kita tinggal ajukan. Seperti itu, Pak Ibu. Nah, ini ruang murid tadi disampaikan ya, beberapa masih pengembangan. Ruang murid itu masih ada pengembangan. Ini rencananya nih. Jadi rencananya, Pak Hamdan, naon tadi deep learning teh hiji deui? Joyful, Ada meaningful, meaningful, kemudian yang eh, kesadaran teh, kesadaran, Pak Ibu. meaningful, sama joyful, Pak. Oke, sip, thank you Pak Haji. Ongkoh narasumber sebenarnya, kentenan awan. Baca-baca lagi Pak Ibu, baca-baca lagi. Nah ini masih pengembangan Bapak Ibu, nanti kita bisa eksplorasi kalau sudah rilis ya. Ruang murid. Nah, ini ruang sekolah tadi sampaikan bagi Bapak Ibu operator yang sering jalan-jalan ke urusan dapodik, di sini lengkap sekali nih. Pengolahan sumber daya, kemudian juga dapodik ya di sini itu sudah terlihat nih. Nah, ini pengembangan layanan prioritas sekolahnya. Saya akan percepat Bapak Ibu, nanti kita akan segera praktek di webnya. Nah, ini rencana pengembangannya nih. Rencana pengembangan sekolah. Jadi pasti akan saling keterkaitan, ada keterhubungan ya data-datanya di sini di satu platform rumah pendidikan. Ini ruang bahasa nih baru nih Bapak Ibu. Ada kamus bahasa KBBI, ada kamus digital juga, ada ahli bahasa, uji kemahiran. Wah, mantap nih. Ada sertifikasi UKBI. Kayaknya penasaran juga nih pengen jalan-jalan di sini gitu ya, hal yang baru. Nah, ini ruang bahasa. Bangga mahir dan maju dengan bahasa Indonesia. Wow. Wih, keren ya Pak Ibu ya. Nanti kita cek nih kalau sudah rilis. Nah, ruang pemerintah. Ini beberapa masih pengembangan juga. Ini sistem PPDB ternyata sebelumnya itu Bapak Ibu di sini ada situs yang sering saya kunjungi itu siap PPDB online. Itu nyambung dengan BPDB dari berbagai provinsi se-Indonesia. Siap PPDB online. Saya sering jalan-jalan di situ karena kan sering jadi ini juga penelitian PPDB, jadi paham sih alurnya di sini. Jadi bagus. Jadi si siap PPDB online itu tidak jalan sendiri, ada termasuk di rumah pendidikan itu. Ini jelas sekali Bapak Ibu ada rapat pendidikan ya, rapat pendidikan daerah juga gitu. Nah, ini ruang mitra nih, kolaborasi pendidikan berkelanjutan. Sama beberapa masih pengembangan gitu. Tapi di sini jelas sekali ya, ada relawan pendidikan, ada rumah belajar secara fisik gitu. Ada platform komunitas pembelajaran berbasis industri, DUDI, dunia usaha, dunia industri. Kolaborasi pendidikan berkelanjutan. Nah, ini relawan pendidikan. Wah, cakep deh Bapak Ibu. Nyambung di sini semuanya. Tutor ahli, ruang dan pelajar ini pihak-pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Kita tidak akan banyak jalan-jalan di sini ya, tapi setidaknya kita mengetahui Bapak Ibu, informasinya sudah dibuat satu paket di rumah pendidikan, kita tinggal eksplorasi saja kalau sudah rilis. Nah, ruang publik nih, ada program beasiswa. Wow, keren banget nih Bapak Ibu. BPI ya, Bapak Ibu nanti bisa kalau usia cukup, Bapak Ibu mampu memenuhi persyaratannya, Bapak Ibu bisa daftar di beasiswa BPI ini. Ada pustaka digital dan sistem informasi kurikulum dan mata pelajaran. Ini orang-orang tua nih, bagus nih. Layanan informasi pendidikan anak, data terkait progres siswa nih. Ada raport digital untuk anak, apa mas diagnostik, ada profil murid. Jadi
Si data anak itu kan jelasnya ada NSN-nya kan, jadi NSN itu akan nyambung masuk ke sini gitu. Nah, ada dukungan belajar murid di rumah. Ini dulu ya BDR gitu. Nah, ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Wah, mantap Bapak Ibu. Nah, ini konsep visualnya nih, filosofi logonya Pak Ibu. Menggambarkan pendidikan dan teknologi sebagai sarana untuk pembelajaran dan pengembangan diri gitu. Ini logonya. Hati-hati ya Pak Ibu, jangan pakai logo yang lain gitu. Oke, kita ini quotes-nya Pak Ibu. Pembelajaran yang menyenangkan adalah kunci membuka pintu kreativitas dan inovasi. Dengan semangat yang gembira, kita akan lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan. Yeay. Saya mau buka webnya Pak Ibu ya. Nah, kita cek webnya. Sebentar, mana web aku di sini dia. Monitor paham dan saya berapa menit lagi? 10 menit lagi Pak, mohon izin. Siap. Eksplorasi nggak lama kok. Ini nge-share apa ya? Belum kelihatan sebentar. Nah, ini dia. Masih berjalan. Bapak Ibu, sambil kita menunggu progresnya, proses set ini, Bapak Ibu saya izin informasikan ke Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau pengawas untuk fitur untuk reset akun belajar ID yang awalnya bisa difasilitasi oleh para kokapten, oleh saya dan kawan-kawan, mulai 1 Januari 2025, reset akun belajar ID itu lebih fokusnya di aplikasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu saya perlihatkan tautannya ya di akun belajar ID dan di Simtendik. Itu jelas sekali ada apa informasinya. Baik Bapak Ibu, ini tautan platform rumah pendidikan. Bapak Ibu cek dulu. Ketika Bapak Ibu masuk di rumah pendidikan di Gawai, Bapak Ibu masuk ke akun. Ini silakan masuk ke sini. Mana? Loading. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya baru beres install, cek dulu di belajar ID. Ya, itu Bapak Ibu harus dicek terlebih dahulu akunnya. Baru di sini kita jalan-jalan ke beranda. Baik, kita cek ya, Bapak. Saya agak berat paham dan saya stop dulu ya kameranya. Siap, 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 Taruhlah. Nah, di ruang GTK ini Bapak Ibu ada LMS. LMS ini yang pernah saya buka itu ketika saya mengikuti PP nih paham dan jadi ternyata di Ibu gunakan akun dan di sini akan muncul LMS apa kerjakan Bapak Ibu. Nampaknya lama. Oke, LMS saya skip Bapak Ibu. Nah, di sini PG, wah ada informasi terbaru nih Bapak Ibu. Sini Bapak Ibu bisa cek selain Bapak Ibu jalan-jalan di SIM PKB, silakan cek menggunakan nick. Jika Bapak Ibu terdaftar maka akan muncul. Nah ini, kasihan banget nih paham dan akun Anda belum termasuk dalam PPG bagi guru tertentu. Belum ya Pak ya. Ya, karena saya alumni PLPG 2016, Bapak Ibu saya senior. Saya itu PLPG 2016, setelah itu selesai barulah rilis PPG gitu. Nah ini cek nicknya di sini, masukkan nicknya sekian dan saya tetap jawabannya tidak. Oke, dan ternyata wah ini masuk ke menu PMM Bapak Ibu mandiri. Ini tautan yang ternyata kita sering kunjung. Nah ini topik-topik Bapak Ibu, ada topik-topik baru. Ada topiknya nih Bapak Ibu. Oh, paham dan ini ceritanya lucu Bapak Ibu. Saya emang mau membuat aksi nyatanya itu pembagian hasil belajar pembagian rapot kan. Sudah saya foto-foto, sudah saya buat refleksi dari orang tuanya. Tapi teka bujeng buat aksi nyatanya paham dan. Jadi ini terbengkalai. Ternyata di sini sudah ada suratnya nih, Pak. Yeay. Jadi Bapak Ibu segera cek pelatihan mandirinya bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan sampai post test. Bapak Ibu belum sempat mengerjakan aksi nyata karena kesibukan kita yang begitu sibuk. Sebetulnya itu sudah ada suratnya Pak Ibu. Di download nanti akan muncul sertifikatnya. Sertifikat. Surat seperti sertifikat. Oke, nah ini komunitas itu kita kelola Bapak Hamdan ya, ada komunitas KPPD, Bapak Ibu sudah KPPD Kabupaten Bandung. KPPD, ada komunitas Duta Teknologi dan komunitas Asosiasi Guru Sejarah nih. Tuh lumayan sehat ya muncul Bapak Ibu. Muncul di sini jumlahnya gitu. Nampaknya belum masuk ke situ datanya gitu. Ini jumlah pengikutnya Bapak Ibu. Nah ini silakan ya. Jalan-jalan ke komunitas penggerak pendidikan daerah masuk ke pulang kinerja, nanti akan diarahkan pulang kinerja, ada seleksi CKS,
psikopat praktik itu kan. Ini fitur-fitur yang sering kita kunjungi di platform Merdeka Mengajar. Ya, mantap. Oke, kita mundur. Nah, ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu, masih dalam pengembangan. Kita cek sumber belajar ya untuk murid. Kalau harus saya dicari pilih jenjangnya, pilih ada video, ada audio, ada edu game, silakan Bapak Ibu. Nah, gerakan literasi nasional. Oh, lengkap Bapak Ibu. Mana Pak Budi? Pak Budi ya tuh. Cari Budi. Kan? Tuh, kan ya. Jadi kita betul diberikan ke udah tidak usah nyari-nyari web mana, web yang ribet kan banyak tuh, Bu. Tadi saya sampaikan Pak Ibu, mohon untuk lengkapi data Dapodik, HP, nomor HP yang aktif, WhatsApp Bapak Ibu. Kan kadang-kadang nomor kuota mana, nomor WhatsApp mana Bapak Ibu. Jadi nomor yang digunakan aktif gitu. Karena apa? Karena untuk per tanggal 31 Januari, Bapak Ibu, untuk bantuan riset itu hanya di sini saja, Bapak Ibu. Hanya di sini saja. Kami belum bisa mendapatkan akses untuk membantu reset bypass, membantu reset cepat-cepat, Bapak Ibu. Nah, klik di sini reset passwordnya, akunnya apa? Contoh saya aja lah, mana akun saya, ini tanggal lahirnya, siap-siap ulang tahun nih, paham dan? Ini tahun saya. Mana angkatan 80, ada nggak di sini, Bapak Ibu? Angkatan 82. Nah, ini cari akun saya. Nah, tuh lihat Bapak Ibu, akan di email ke email saya di Dapodik. Ini email aktif saya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu emailnya berubah, email yang lama atau bahkan lupa password, email yang Gmailnya, silakan segera ke operator untuk update data, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ya. Nah, bagi Bapak Ibu pengawas, jalan-jalan ke sini, ke Simtenlik. Nah, ini Bapak Ibu di sini apa? Untuk wilayah kerjanya di sini. Nanti informasi untuk urusan riset itu siapa pengawas, ngobrol dengan para pengawas juga, bentar silakan diikuti itu. Lihat jadi. Mulai 31 Januari 2025, kode untuk riset password pembelajaran ini hanya dikirim melalui email yang terdata Dapodik. Nah, ini di sini lengkap nih. Lengkap informasinya ya untuk aktivasi. Tuh, jelas. Akan di email. Passwordnya apa? Ini emailnya pembelajaran ID-nya. Oke, kembali. Sudah, ini untuk ruang murid. Bapak Ibu, kalau misalnya waktunya habis, silakan eksplorasi mandiri ya. Kita ke ruang sekolah. Kemana coba ini? Ke sekolah.data.kemdikbud.id nih. Ini. Oh, lengkap banget Bapak Ibu. Ikan, wah. Yang sering kita kunjungi Bapak Ibu ya. Silakan jalan-jalan raport pendidikan. Kemudian Bapak Ibu sudah pasti ketika kemarin membuat perencanaan kinerja, Bapak Ibu kan cek dulu ya rekomendasi yang masih warna kuning di raport pendidikannya mana gitu. Silakan masuk ke sini. Wah, Pak Hamdan udah lengkap banget nih paketnya nih. Oh, ada Arkas, ada BOS, ada akun pendidikan lagi. Kita ke sini. Oh, ini nih. Satu lagi aja ya Pak Hamdan ya. Neraca pendidikan daerah nih. npd.kemdikbud.go.id. Wah, ini justru tautan yang baru pernah saya lihat sebelumnya nih. Tapi sekarang direkomendasikan untuk kita buka-buka nih Bapak Ibu. Akun pendidikan oke. Nah, ini nih. Nah, layanan sedang dalam pengembangan. Terima kasih atas pengertiannya. Jadi, ketika Bapak Ibu eksplorasi ada fitur-fitur yang masih dalam pengembangan, nggak apa-apa, ditunggu aja. Nanti akan segera rilis. Bapak Ibu, nampaknya untuk demonya cukup. Artinya silakan Bapak Ibu untuk eksplorasi mandiri. Silakan eksplorasi mandiri rumah pendidikannya karena pemerintah apa Kemdikbud sudah memberikan kemudahan Bapak Ibu, diberikan satu paket whole paket pendidikan semuanya di sana. Bahkan tautan-tautan yang belum pernah kita cek, belum pernah kita klik juga ternyata bisa kita nikmati Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, oke. Saya kembalikan ke Pak Hamdan. Mangga Pak Hamdan. Baik, terima kasih Pak Rola untuk setiap paparannya dan alhamdulillah ya ternyata tadi sangat dijelaskan sekali oleh Pak Rola ini terkait rumah pendidikan itu tidak seperti kabar yang beredar di luar sana ya Pak Rola ya. Misalkan itu hanya mengganti cover saja dan sebagainya. Ternyata pas waktu dijelaskan oleh Pak Rola banyak sekali hal-hal yang baru Bapak Ibu ketika kita mengunjungi rumah pendidikan yang tentunya mungkin sudah di-update, sudah perbaiki kembali gitu ya. Dari mulai tadi mungkin seperti adanya ruang murid gitu ya. Kemudian yang baru rilis itu seperti baru sumber belajarnya, kemudian akun pendidikannya, sementara terkait bank soalnya, kemudian raport digitalnya dan riwayat pendidikannya itu masih dalam tahap pengembangan. Kemudian selain daripada itu juga banyak sekali mungkin fitur-fitur yang lain yang tentunya ini
bisa menjadi salah satu ruang untuk kita menggali gitu ya terkait apa saja yang ingin kita kembangkan, eh, terutama untuk kompetensi kita ataupun misalkan untuk siswa-siswi kita, bahkan ini juga bisa dipantau langsung oleh orang tua. Wah, Nah, cakep. begitulah Bapak Ibu. Jadi apa terkait rumah pendidikan yang tadi disampaikan oleh narasumber pertama kita, dan saya yakin pasti Bapak Ibu ingin segera bertanya nih gitu ya kepada narasumber kita. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, nanti ya ditunggu dulu di sesi terakhir. Sekarang kita akan masuk dulu ke narasumber kita yang kedua. Halo, Pak Haji Aang sudah hadir? Alhamdulillah hadir. Bagaimana suaranya udah jelas? Waduh, sangat jelas sekali Pak Haji. Nah, jadi Bapak Ibu ya kalau kalau teman-teman yang sudah akrab, yang sudah tahu gitu ya dengan Pak Haji Aang ini, memang selalu selalu apa memanggilnya itu Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji? Gimana kabarnya? Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekarang beliau bisa menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita siang ini mau menyampaikan atau berbagi gitu ya Pak ya terkait pengelolaan kinerja tahun 2025 yang mungkin di luaran sana mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerjakan, ada yang sudah beres, tapi mungkin ada juga yang masih sedikit kebingungan dan sebagainya. Nah, ini nih kita hadirkan Pak Haji Aang ini untuk membahas terkait pengelolaan kinerja tahun 2025. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita akan langsung kepada narasumber kita yang kedua, Pak Haji Aang, waktu dan tempat, tapi untuk waktunya 30 menit ya Pak, mohon maaf. Waktu dan tempat, saya silakan. Ya. Terima kasih Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu guru hebat. Yang terhormat Ibu KCD, Ibu Santi Kurnia Dewi yang sudah membuka acara ini dengan semangatnya. Yang terhormat juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang pada saat ini mungkin karena kesibukan beliau termasuk Pak Kabid tidak bisa hadir untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat dan keberkahan atau acara ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ya Rabbi yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia untuk mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dan semangat selalu. Parola yang terhormat ya, Kapten ID kita, Pak Siap, Pak Haji. Hamdan, Pak Nepi sebagai koordinator jenjang Dikmen, Bu Wina dan Bu Desita, pengurus KPPD Kabupaten Bandung, Bapak Ibu guru, mungkin pada hari ini juga hadir, kepala sekolah juga pengawas yang hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau pantun nih, karena Parola sudah pantun, kemudian Pak Nepi juga sudah pantun. Boleh bilang cakep ya. Sok gas, Pak Haji Badan ya. kekar umurnya tua, Cakep, Cakep, bawa pedang bukanlah petani. cakep. Apa cakep, kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar pengelolaan kinerja hari ini. Asik. cakep. Keren nih, keren nih, Bapak keren nih. Ibu izin share ya. Sudah muncul Pak Hamdan? Belum Pak, masih menunggu Pak. Iya. Nah, sudah Pak. Halo, Pak Haji, sudah Ya, muncul Pak. Gambarnya sudah. sudah muncul. Oke. Bapak Ibu perkenalkan profil saya seperti ini. Saya salah satu koordinator Dikdas KPPD Kabupaten Bandung. Dipercaya untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Bukan artinya saya bisa, pasti Bapak dan Ibu juga lebih bisa, tapi ini izin share informasi terkait dengan pengelolaan kinerja guru di tahun 2025. Ini Bapak dan Ibu. Dulu, waktu di tahun 2024, pengelolaan kinerja itu namanya Fitur PMM tahun 2024 itu tampaknya gambar seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian
pada tahun 2025 seiring dengan bergantinya kementerian menjadi Kemendikdasmen, maka pengelolaan kinerja itu fiturnya seperti ini. Jadi kita masuk ke ruang guru dan tenaga kependidikan, di mana salah satunya sudah dijelaskan oleh Parola begitu banyak ya fitur-fitur, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan terkait dengan pelatihan mandiri. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke pengelolaan kinerja seperti ini. Jadi sekarang ini tidak berupa fitur atau gambar, tetapi berbentuk kata-kata yang di blok biru. Bapak dan Ibu, ini pengelolaan kinerja itu sebagai transformasi ya. Bentar Pak. Nah ini dasar hukumnya adalah Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022, kemudian Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Ini perspektifnya itu bagi pegawai, alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan sebagai alat dalam pengelolaan kinerja pegawai secara individu. Dan yang lainnya bisa Bapak dan Ibu dibaca nanti ya. Kemudian tahapan pengelolaan data-data yang terkait dengan Bapak dan Ibu itu harus sinkron atau padan antara Dapodik, CISN, dan Dukcapil. Kemudian sudah biasa dalam pengelolaan kinerja itu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian. Ya ini 3 ciri pengelolaan kinerja yang tadi sudah disebutkan ya. Mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Nah, ini pesan kuncinya. Ini juga dasar hukum yaitu surat edaran bersama Mendikdasmen dan Kepala BKN. Termasuk di sini ada ini ya. Bapak dan Ibu, atau dalam pengelolaan kinerja itu, kalau di guru dengan kepala sekolah, jadi guru itu sebagai pegawai nanti akan mendapat pembimbingan selama proses pengelolaan kinerja itu untuk meningkatkan praktik kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Kemudian kepala sekolah di sini sebagai pejabat penilai kinerja adalah pemimpin satuan pendidikan berstatus ASN ya di bawah naungan pemerintah daerah termasuk guru pelaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kata yang lain juga untuk pengelolaan kinerja itu bukan hanya untuk ASN saja. Kalau misalnya GTP atau honorer juga sebagai rekam jejak untuk melaksanakan penilaian kinerja. Hanya mungkin nanti kalau untuk guru honor itu hanya sampai PMM atau di pengelolaan kinerja. Jadi datanya tidak mengalir ke My ASN atau EKIN. Karena mengalirnya itu kan harus punya NIP atau sebagai ASN. Bapak dan Ibu, nanti implementasi pengelolaan kinerja guru itu dibagi menjadi 4 triwulan, meskipun dalam 1 tahun, tapi ada triwulnya artinya ada fase-fasenya di mana pada bulan Januari, Februari, Maret, mungkin Bapak dan Ibu di bulan Januari kemarin sudah menyusun yang namanya SKP atau membuat RHK, tetapi untuk membuat RHK ini itu harus dimulai dari kepala sekolah. Karena tanpa kepala sekolah memulai, itu guru tidak bisa memulai. Nah, mudah-mudahan semua guru dan kepala sekolah sudah membuat RHK pada bulan Januari atau SKP. Sehingga pada bulan Februari nanti Bapak Ibu guru akan melaksanakan diskusi dengan KS untuk persiapan observasi kinerja. Sehingga di sini waktu observasi Bapak Ibu di bulan Februari maupun Maret, Bapak dan Ibu nanti meskipun itu tidak ada unggah-unggahan, ternyata pas dibuka pada praktik kinerjanya, Ibu dan Bapak juga tetap harus mengunggah yang namanya modul ajar. Gitu. Jadi tahapnya itu Bapak dan Ibu. Di Januari membuat RHK, SKP, kemudian di Februari sudah diskusi persiapan ya. Kemudian nanti Februari Maret juga bisa melaksanakan praktek pembelajaran yang nantinya akan diobservasi oleh kepala sekolah. Kalau di SMP misalnya jumlah guru itu terlalu banyak, maka bisa membentuk tim PKG atau penilaian kinerja guru. Nah, kemudian nanti setelah observasi, pelaksanaan observasi, kemudian ada umpan balik, nanti di bulan triwulan yang kedua, di bulan April, Mei, dan Juni, guru itu akan melaksanakan tugas pokok, yaitu melaksanakan upaya tindak lanjut, di mana peningkatan kinerja yang telah disepakati tadi. Nanti melakukan kegiatan pengembangan kompetensi, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti kepala sekolah akan mengelola pelaksanaan tugas pokok guru. Termasuk di sini kepala sekolah juga sama. Jadi hanya kepala sekolah itu akan ditilai oleh kepala dinas melalui kepanjangannya yaitu pengawas pembina masing-masing kepala sekolah. Kemudian di bulan Juli, Agustus, September setelah melaksanakan observasi itu akan melaksanakan tindak lanjut. Jadi tindak lanjut ini oleh Bapak dan Ibu dilaksanakan, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih juga, mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Maaf, di sini nanti di bulan April, Mei, Juni Ibu melaksanakan upaya tindak lanjut, nanti di bulan
Juli, Agustus, September itu melaksanakan refleksi dari upaya tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga nanti di triwulan keempatnya di bulan Oktober, November, Desember, Ibu sudah menyelesaikan refleksi dan akan dilakukan dengan langsung penilaian oleh kepala sekolah. Ya. Sehingga di bulan Desember nanti pada akhirnya Bapak dan Ibu akan mendapatkan predikat kinerja tahunan, di mana predikat kinerja tahunan ini nanti datanya akan mengalir atau tersinkron ke PMM atau di PMM ini atau di PMM atau mengalir ke Ekin My ASN, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa membuat SKP, EKP atau DKP di tapi dengan catatan predikat kinerja tahunannya sudah beres. Kalau misalnya Bapak dan Ibu predikat tahunannya belum beres, maka data Ibu yang dibuat di penguatan kinerja itu tidak akan mengalir ke My ASN atau di Ekin. Nah, baik untuk guru maupun kepala sekolah. Tapi intinya dalam penilaian penguatan kinerja guru itu yang diutamakan itu adalah yang utama itu kepala sekolah dulu harus beres. Karena nanti guru itu akan mengikuti ya. Nah ini peta perjalanannya seperti ini. Di mana variabel penguatan kinerja itu ada pelaksana tugas pokok yaitu praktik kinerja, di mana guru akan memilih satu subindikator nanti juga akan ada, kemudian pihak pekerja yaitu berakhlak, kemudian ada pengembangan kompetensi dipilih. Nah ini kita lanjutkan. Kemudian ada yang namanya dokumen ya. Jadi apa saja dokumen akuntabilitas yang akan disiapkan. Biasanya ini disiapkan oleh kepala sekolah. Yang pertama yaitu dokumen KOSP, yang ketiga adalah rangkuman kehadiran. Nah, di mana di sini rangkuman kehadiran itu bukan hanya guru saja, tetapi di dalamnya ada kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan, termasuk dengan tenaga kependidikan. Jadi yang diharapkan itu bukan daftar hadirnya, tapi rekapitulasi kehadiran per bulan. Misalnya dalam bentuk persentase. Kemudian ini surat tugas tambahan, ini tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada masing-masing guru berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah. Ya ini, kita langsung ke praktek kinerja Bapak dan Ibu. Nanti dalam praktek kinerja ini, guru dan kepala sekolah itu akan mendiskusikan dan menyepakati indikator praktek kinerja apa yang perlu ditingkatkan. Tapi acuannya seperti kalau tadi katakan, berdasarkan raport pendidikan. Kalau raport pendidikan Bapak dan Ibu sudah baik, nggak usah diambil. Tapi yang diambilnya yaitu yang masih cukup. Atau kategori kalau dulu mah berwarna kuning ya. Kalau sekarang mah ada kategori baik, ada cukup. Jadi cukup itu yang diambil. Kemudian nanti guru akan memilih target perilaku. Perilaku itu bisa 1, bisa 2, atau bisa 3, atau bisa ketiga-tiganya. Nah, kemudian nanti kepala sekolah juga akan berdiskusi upaya peningkatan kinerja. Nah, itu. Ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah ini ada indikator rencana hasil kerja. Di sini ada 7 indikator yang akan diambil oleh guru. Pilih satu saja sesuai dengan raport pendidikan. Apakah di instruksi pembelajaran atau di instruksi yang adaptif, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa mengambil aspek perilaku apa saja yang nanti akan diterapkan waktu observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas masing-masing. Nah ini. Tapi jangan lupa di bulan Februari itu dimulai dari diskusi persiapan. Jadi Bapak dan Ibu bisa diskusi dulu dengan atasan atau dengan kalau di SMP itu ada koordinator atau observernya siapa. Sehingga nanti setelah diskusi persiapan nanti Ibu akan tanggal berapa masuk ke kelas yaitu observasi kinerja. Sehingga di sana nanti ada umpan balik. Kemudian ada diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, sampai terakhirnya adalah refleksi tindak lanjut. Jadi nanti upaya refleksinya nanti juga akan dilihat, akan menilai bagaimana waktu Bapak dan Ibu mengajar di kelas, apakah kelebihannya, apakah kelemahannya, sehingga nanti bisa direfleksikan, bisa diatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan peserta didik. Karena inti dari penguatan kinerja itu ke peserta didik. Nah, ini perilaku kerja yaitu berakhlak, sudah tidak asing lagi ya. Berakhlak itu B-nya adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, ada loyal, ada adaptif, sampai dengan kolaboratif ini.
Di mana ini sudah terbiasa Bapak dan Ibu di periode kerja, silakan Bapak Ibu pilih indikator yang mana, kemudian perwujudannya bagaimana, dampaknya bagaimana. Silakan pilih salah satu. Sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ibu mau ngambil yang mana atau Bapak yang mau ngambil yang mana. Nah itu, akuntabelnya, kompetensinya bagaimana, harmonisnya bagaimana. Sengaja saya dicepatkan karena ini udah biasa ya Bapak dan Ibu lakukan, tinggal memilih. Nah itu. Kemudian untuk pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu, ini mengacu pada Perdirjen GTK nomor 2626. Tadi sini. Nanti Bapak dan Ibu ada 12 kompetensi guru di mana masing-masing terbagi atas 4, yaitu karena guru itu harus mempunyai kompetensi 4. Ada pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, ada profesional. Nanti Bapak dan Ibu silahkan ngambil salah satu saja. Kalau dulu waktu kita pengembangan kompetensi itu berbasis poin, kita harus minimal mengambil 32 poin. Bisa saja misalnya Ibu mengambil 4 kompetensi, misalnya dalam PMM, pelatihan mandiri, atau seminar-seminar, atau misalnya eh, diskusi persiapan ya, itu nanti harus berbasis poin kalau dulu, tapi sekarang itu tidak berbasis poin. Tetapi mungkin di sini Bapak dan Ibu, meskipun tidak berbasis poin, alangkah baiknya Bapak dan Ibu, sesuai dengan indikator kompetensi guru yang dipilih, silahkan Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan. Nanti pelatihan-pelatihan ini kan akan mendapatkan sertifikat. Selain ini, mungkin Bapak dan Ibu sertifikat itu kan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat atau jenjang karir. Sehingga nanti pas ada kebutuhan, apakah dia harus mundur atau tidak. Karena di sini kalau saya lihat, itu di kompetensi itu, pengembangan kompetensi fitur yang sekarang itu masih dalam proses perubahan. Artinya apakah kita harus mengunggah sertifikat atau misalnya hanya memperlihatkan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah tinggal checklist, waktu Kemendikmen Dikdasmen itu menyerangkan nggak usah unggah-unggah, tapi cukup kita memperlihatkan atau guru memperlihatkan kepada kepala sekolah checklist itu apakah sudah beres. Karena itu masih dalam perubahan-perubahan, tapi alangkah baiknya Bapak dan Ibu silakan mengikuti pelatihan-pelatihan atau kompetensi guru yang diambil sehingga mendapatkan sertifikat. Artinya bukan artinya kita harus mengumpulkan sertifikat, tetapi minimal kalau kita dibutuhkan untuk jenjang karir atau kenaikan pangkat bisa saja dari sertifikat tersebut. Oke, nah, ini Bapak dan Ibu untuk pemutakhiran data, karena hasil dari refleksi pengelolaan kinerja di tahun 2024 banyak permasalahan yang timbul. Untuk kalau misalnya ada kesalahan di NIP atau nama tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, itu aktor yang mengeksekusinya itu cukup dengan operator sekolah atau dinas pendidikan atau BKPSDM. Kemudian nanti kemarin juga UNOR antara satuan kerja dengan di PMM itu berbeda. Itu dieksekusinya oleh BKD. Kalau untuk NPSN itu oleh Dinas Pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu jangan salah, kalau untuk perbaikan UNOR itu langsung aja ke BKD, kalau di provinsi ya untuk SMA SMK, kalau untuk SMP atau jenjang dinas itu ke BKPSDM. Mungkin itu. Sehingga data-datanya sudah padan. Ini perencanaan Bapak Ibu guru sebagai pegawai, alur proses perencanaan guru dalam teknologi ini seperti biasa, guru itu pertama melakukan perencanaan SKP kinerja. Kemudian nanti setelah melakukan perencanaan, maka KS akan menyetujui perencanaan SKP kinerja guru. Setelah menyetujui, kadang-kadang guru itu sudah mengajukan tes sudah, tetapi ada langkah lagi. Jadi guru harus menyepakati SKP tersebut. Nah, setelah sepakat, maka guru akan melanjutkan dengan pelaksanaan nanti observasi ya. Gitu. Kita lanjut. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Untuk pengajuan perencanaan kinerja guru, setelah kepala sekolah itu memulai RHK, maka guru harus bisa memulai. Sengaja saya cepat-cepatkan, karena ini sudah biasa Bapak dan Ibu lakukan. Ini. Nah, pada mulai, Bapak dan Ibu akan tampil seperti ini. Cek data diri Anda. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak ada kesalahan, baik dari nama, NIP, status kepegawaian, kemudian kemudian status pendidikannya atau satuan pendidikannya, maka Bapak dan Ibu bisa langsung klik data sudah sesuai. Karena ini hanya bisa dilakukan dalam satu kali.
tidak bisa berulang-ulang. Makanya harus hati-hati Bapak dan Ibu cek data diri Anda. Kemudian setelah ini Bapak dan Ibu akan melaksanakan penilaian kinerja karena guru itu mempunyai tugas ada 5M, yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, kemudian membimbing dan melatih, kemudian melaksanakan tugas tambahan. Nah itu. Maaf, ya kita lanjutkan. Nah ini, setelah itu kita langsungkan ke praktik kinerja, kemudian sesuai dengan rapot pendidikan mana yang dipilih, silakan Bapak dan Ibu, kemudian lanjut ke ini Bapak dan Ibu ada tampilan rapot pendidikan kita, ada kurang, ada cukup, ada baik. Alangkah baiknya kita mengambil yang kurang karena nilai rapot pendidikan yang sangat lama itulah yang diambil. Kemudian kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Ini indikatornya ada umpan balik yang konstruktif. Ini pilih saja Bapak dan Ibu ada 7 indikator. Kemudian kalau sudah itu, kemudian ke pengembangan kompetensi, pilih salah satu indikator saja. Yang tadi ada 12 indikator. Kemudian ke tugas tambahan sesuai dengan Bapak dan Ibu yang diberikan SK oleh kepala sekolah atau atasan masing-masing. Setelah itu harus sampai ke rangkuman. Kalau tanpa sampai ke rangkuman, biasanya itu tidak selesai. Setelah itu nanti kepala sekolah akan menyepakati perencanaan dari Bapak dan Ibu. Nah, ini kepala sekolah akan melakukan persetujuan Bapak dan Ibu. Bentar. Nah, ini tugas dari kepala sekolah menyepakati. Ini sudah biasa Bapak dan Ibu sampai sepakati beres. Nah, baru kalau sudah sepakat, maka Bapak dan Ibu bisa melaksanakan mulai bulan Februari itu sudah melaksanakan praktek kinerja. Di sini akan muncul kalau nggak salah ada 0/3 Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mengunggah RPP atau modul ajar, maka praktek kinerja Bapak dan Ibu akan muncul targetnya itu 50%. Kemudian di pengembangan kompetensi, Bapak dan Ibu bisa melakukan sesuai dengan indikator yang dipilih, termasuk tugas tambahan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya setelah disepakati perencanaan kinerja itu tidak dapat diubah lagi ya, pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, maka jangan klik sepakat tapi ulangi dari awal. Nah, itu kalau ada perubahan. Itu tahap perencanaan kepala sekolah sebagai atasan guru. Nah, ini langkah-langkah seperti ini. Ini untuk kepala sekolah ya Bapak dan Ibu setelah guru melakukan ajuan RHK maka oleh kepala sekolah diperiksa. Langkah-langkahnya seperti ini. Di sini ada beberapa guru yang perlu disetujui nanti dicek kemudian disetujui. Sama hanya mulai dari awal kasih kerja tambahan IP perilaku sampai setujui. Nah itu. Setelah beres nanti Bapak guru Bapak Ibu guru harus menyepakati. Kemudian tahap pengelolaan guru pelaksanaan guru sebagai pegawai ini ada praktek kinerja, ada pengembang kemudian tugas pokok dan dokumen akuntabilitas. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah beres membuat praktek kinerja sampai nanti di triwulan ketiga Juli, Agustus, September sehingga Bapak dan Ibu sudah beres refleksi tindak lanjut, nanti akan dilaksanakan penilaian ya. Ya, penilaian oleh kepala sekolah. Nah, nanti yang jadi masalahnya Bapak dan Ibu, maaf ya, saya klik-klik saja. Untuk penilaian Bapak dan Ibu, yang jadi masalahnya kemarin bersinyalir banyak permasalahan yang timbul di kita itu, banyak sekali Bapak Ibu guru tidak sinkron dengan PMM. Artinya, pas dilihat ternyata di penilaian akhir tahunnya masih terkunci. Artinya, kepala sekolah belum ditetapkan oleh pengawas pembina atau kepala dinas itu yang harus dilihat hati-hati. Ini Bapak dan Ibu terkait dengan diskusi persiapan. Ini saya langsung aja ya Bapak dan Ibu. Karena ini sudah biasa Bapak dan Ibu lakukan. Nah, ini dokumen tindak lanjut. Nah, ini sampai beres Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu.
sampai beres, sampai refleksi tindak lanjut. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kinerja guru telah selesai, nanti kepala sekolah sebelum mengirim data harus memastikan bahwa guru sudah menyelesaikan praktek kinerja. Kemudian guru sudah mengisi refleksi pengembangan kompetensi, guru sudah mengumpulkan tugas tambahan dan semuanya. Nah, nanti tahap pelaksanaannya, nah ini seperti ini. Ini untuk melakukan penilaian nanti, nah ini nanti akan dilihat. Ini tampilannya seperti ini. Ada yang sudah dinilai, ada yang tidak. Ya Bapak dan Ibu, bentar ya, supaya cepat. Nah, bentar Bapak Ibu. Nah ini. Bentar Bapak Ibu, kita dipercepat saja. Di sini yang jadi perbedaannya nanti ada, kalau misalnya semua dokumen sudah dilengkapi, nanti ada checklist, saya sudah pastikan ketersediaan isi dokumen satuan pendidikan. Ini ada kata-kata ini yang barunya. Nanti, nah ini. Nah, tahapan proses penilaian Bapak dan Ibu perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas bahwa untuk menilai penguatan kinerja guru itu, KS itu harus menilai perilaku kerja, apakah ratingnya itu baik ataupun sangat baik, termasuk dengan praktik kinerja, ya, predikat kinerja. Kemudian nanti KS itu akan mengecek dokumen tugas tambahan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nanti kalau sudah selesai, nanti KS akan mengirimkan data penilaian guru ke Kepala Dinas Pendidikan. Sehingga nanti Dinas melakukan penetapan predikat kinerja organisasi atau PKO untuk satuan pendidikan tertentu atau SD, TK, SMA, atau SMK. Ya, itu. Nanti apakah predikatnya adalah baik atau istimewa? Itu tugas dari Dinas Pendidikan. Kalau di Dikdas, kalau di Dikmen berarti KCD. Kemudian nanti setelah PKO ini muncul dari Disdik ke akun KS, KS itu artinya belum beres, tetapi KS harus menetapkan penilaian kinerja final kepada guru. Artinya guru harus menerima penilaian kinerja dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Nah, seperti ini. Nanti ya. Nah, nah ini Bapak dan Ibu. Nanti cek penilaian. Nah ini. Setelah beres Bapak Ibu guru menyelesaikan semua praktek kinerja, kemudian perilaku kerja, nanti kepala sekolah akan mengirim data seperti ini. Artinya semua hijau semua, nanti dikirim datanya ke dinas. Waktu kirim data ke dinas pendidikan atau ke KCD, ingat Bapak dan Ibu, ini akan muncul nama guru beserta nilai-nilainya. Tapi ini muncul hanya satu kali. Upayakan sebelum dikirim ke dinas, Bapak dan Ibu sebagai pengelola kinerja atau sebagai atasan itu disimpan dulu dalam bentuk PDF sehingga menjadi acuan atau patokan untuk penilaian guru di tahap berikutnya. Nah, setelah kirim ke dinas pendidikan, nanti dinas pendidikan akan lanjut dengan seperti ini. Nah, akan penetapan kinerja seperti ini. Apakah bernilai baik atau sangat baik, ya. Kemudian setelah PKO nanti kepala sekolah harus mengirim predikat Bapak Ibu guru ini, predikat dari PKO ini ke guru masing-masing sehingga membentuk SKP masing-masing dari guru. Nah itu. Nah ini sudah terkirim, artinya data ini sudah terkirim. Kalau data ini sudah terkirim di pengelolaan kinerja waktu tahun 2024 di PMM sudah beres sampai predikat tahunan, maka data akan mengalir ke My ASN atau di Ekin kinerja Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Izin Bapak dan Ibu mengingatkan Pak ya. Haji untuk waktunya 5 menit lagi. Oke. Bapak dan Ibu, setelah ada penetapan predikat kinerja,
Bapak dan Ibu, baik kalau kembali ada Januari Juni, ada Juli Desember, ada tahunan, nanti data ini akan dikirim ya. Nah, kalau sudah terkirim, insya Allah Bapak dan Ibu bisa mensinkronkannya data pengawasan kinerja itu di My ASN. Nanti di My ASN, Bapak dan Ibu, sebentar maaf, ya baterainya lowbat. Ya, saya percepat saja Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah selesai, artinya data yang sudah ditilai oleh KS itu akan mengalir ke Ekin kinerja. Nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan predikat kinerja di SKP apakah ratingnya baik ataupun sangat baik, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa cetak pak atau angka kredit. Tetapi mungkin pada saat ini yang menjadi halangan di setiap jenjang ya, jadi predikat kinerja atau pak penilaian angka kredit itu belum bisa dicetak di My ASN karena berhubungan di Ekin kita itu kalau dari kabupaten atau kota yang lain itu Ekin itu sudah mulai dari 2023. Tetapi di kita baru mulai di tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan adanya pengembangan kinerja di tahun 2025 itu semakin mudah. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan indikator yang kita dipilih dalam pengembangan kompetensi. Jangan sampai Bapak dan Ibu eh, ketinggalan dalam pengelolaan kinerja. Karena kasusnya begini Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu pengelolaan kinerja di akhir tahun belum beres, kepala sekolah mengirim, kemudian ada perubahan pengawas pembinanya, itu akan berakibat dan berdampak artinya bermasalah ya Bapak dan Ibu. Jadi upayakan para KS, para pengawas itu harus mengecek penetapan. Kalau pengawas itu ke KS, kalau KS ada ke guru, jangan sampai penetapan di akhir tahun itu belum beres sehingga nanti pas piloting atau plotting eh, pengawas atau pengawas pembina itu sudah berubah atau pindah tempat sehingga berakibat nanti permasalahan PMM-nya belum beres dari masing-masing KS ataupun dari guru. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf karena terlalu cepat karena slide-nya memang banyak, tetapi Bapak dan Ibu sebenarnya slide ini sudah ada di fitur pengelolaan kinerja. Bapak dan Ibu tinggal download. Hanya saya menjelaskan sebentar. Padahal ini Bapak dan Ibu saya pastikan Bapak dan Ibu juga sudah paham. Tetapi kita sharing saja, jadi mengulang-ulang mengingatkan kembali apa yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di bulan Januari kemarin Bapak dan Ibu sudah menyusun RHK, jangan sampai ketinggalan Bapak dan Ibu. Tapi kalau ada yang belum masih terkendala, silakan masih ada waktu, masih dibuka itu fitur tersebut. Mungkin itu saja Pak Hamdan. Sekarang untuk diskusi saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji atas paparannya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, paparan dari narasumber kita yang kedua pun tidak kalah hebat ya Bapak Ibu. Semuanya tadi sudah disampaikan dengan sangat runtut, dengan sangat jelas, dan tentu pasti Bapak Ibu mungkin ingin gitu ya menanyakan sesuatu hal, dan apabila mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertanya dalam ruangan ini, mungkin nanti bisa meminta mungkin kontak dari narasumber-narasumber hebat kita. Bapak Ibu, kita akan lanjut pada tahapan sesi diskusi. Untuk kegiatan diskusi itu kita waktunya hanya 10 menit saja. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya, silakan untuk raise hand atau mengangkat tangan. Yang pertama ada dari SMP Telkom Bandung, ada Pak Alit Munawar. Pak Alit, saya persilahkan Pak untuk bertanya. Oke. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya bisa terdengar ya Pak ya? Sudah jelas, Pak. Oke, ya. Jelas, Pak. Para narasumber, Pak Hamdan juga ya, terima kasih Pak Rola, Pak Jaang. Ada pertanyaan Siap. Pak ke Pak Haji. Saya dari SMP Telkom, eh, betulan saya ini DPK Pak, DPK jadi kepala sekolah DPK. Saya baca di artikel bahwa seorang pegawai ASN yang diperbantukan di sekolah swasta, pegawai tersebut tidak perlu melanjutkan pengolahan kinerja di PMM. Nah, ini mohon penjelasannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat di fitur-fitur kinerja ini kan bagus sekali, Pak. Eh, Bagaimana kalau nasib guru-guru swasta gitu kan? Kan kita juga ingin menilai gitu kan ya, meskipun nanti kemungkinan tidak nyampe eh, ke dinas mungkin ya. Eh, nah itu seperti apa nanti endingnya itu seperti apa nanti penilaian yang dapat diperoleh oleh guru-guru tersebut gitu. Dan juga kami ada satu juga ada satu guru DPK ya, ada satu guru DPK. Jadi kami pun akan menilai, coba kan karena melihat membaca artikel tadi bahwa yang ASN itu tidak perlu melanjutkan di PMM. Itu langsung aja nanti informasinya pegawai dapat melakukan pengolahan kinerja di kinerja alurnya yang alur BKN ya, sesuai dengan alur UNOR dan atasan yang tersedia di kinerja. Itu aja mungkin mohon penjelasannya Pak Haji, Pak Jaang. Oke. Ya, itu aja Pak Amdan, makasih. Baik, Waalaikumsalam terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Oke, Ya, terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alif. Mungkin saya persilakan kepada dua narasumber hebat kita yang akan menjawab. Siapa dulu nih? Pak Haji Aang dulu? Haji dulu ya, Pak Rola duluan. Boleh, silakan. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Bagus sekali Pak Alif Munawar dari SMP Telkom ya. Betul Bapak. Untuk ASN yang DPK, jadi nggak usah melakukan pengolahan kinerja kalau dulu di PMM, sekarang di ruang GTK ya. Jadi Bapak, jadi nanti eh, atasan penilainya Bapak langsung ke Dinas Pendidikan. Dan nanti Bapak langsung bisa membuat SKP itu di Ekin Kinerja sesuai dengan UNOR. Tapi pastikan Pak, UNOR-nya harus sama ya. UNOR antara Bapak di satuan kerja misalnya di SMP Telkom sama dengan UNOR di Kinerja harus sama, harus padan. Kalau belum nanti Bapak bisa ke BKPSDM untuk memadankan dulu. Kalau sudah padan lanjutkan aja membuat SKP di Kinerja. Betul Pak? Memang betul seperti itu. Bukan hanya Bapak yang sebagai DPK, tetapi guru-guru TK kebanyakan guru-guru TK yang PNS rata-rata dia mengajar di sekolah swasta TK swasta. Jadi melakukannya langsung di Kinerja. Tapi atasannya langsung Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Mungkin itu Bapak. Ya, mangga. Bila ada tambahan Parola, mangga. Baik, terima kasih. Cakap. Parola mungkin oke, cukup ya dari Jelas Parola. Pak. Semangat Paknya. Semangat Pak. Ayo, iya satu lagi Pak. Maaf ya. Bagi Ya, silakan. guru Bapak yang ingin mengikuti ini ya, boleh Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kan punya ID belajar ya Bapak dan Ibu, guru swasta bisa masuk ke penilaian Bapak, masuk nggak waktu Bapak itu? Kalau dulu waktu di TK dia masuk Pak. Jadi Bapak bisa menilai guru-guru honor yang ada di sekolah SMP Telkom. Nanti Bapak dan Bapak kan bisa mengirim ke dinas ya itu ya. Atau ada hasil akhirnya. Jadi rating kinerja dari guru-guru itu apakah baik atau istimewa itu menjadi sebagai acuan dari PKG, penilaian kinerja guru ya Pak ya. Jadi menjadikan sebuah dasar peningkatan kompetensi guru atau kinerja guru dari tahun ke tahun atau per semester atau per triwulan. Mungkin itu Bapak Mangga. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji atas penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih juga nih untuk Pak Alif Munawar gitu ya terkait pertanyaan yang tadi disampaikan. Bapak Ibu sekalian kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, ada Pak Oding Budiman dari SDN Cikitu 04. Pak Oding, saya persilakan terkait apa sih yang ingin Bapak tanyakan gitu ya kepada dua narasumber hebat kita.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, tidak lupa juga kepada rekan-rekan guru yang hebat-hebat yang saya hormati. Saya Oding Budiman dari SDN Cikitu 4, Kecamatan Pacet. Kebetulan ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait pengelolaan kinerja guru, Pak. Sampai saat ini saya belum bisa membuat RHK di pengelolaan kinerja guru. Kebetulan atasan saya bulan November kalau tidak salah sudah pensiun diganti dengan PLT. Namun sampai saat ini kepala sekolah berkeluarga sebagai PLT tersebut tidak muncul sebagai atasan saya gitu Pak. Nah itu bagaimana solusinya Pak? Itu kan guru tidak bisa melakukan RHK kalau kepala sekolahnya belum muncul gitu Pak. Baik Pak, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oding atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada dua narasumber kita. Ada yang mau menjawab? Silakan. Kalau Biku Pak Haji. Boleh Parola ya. Silakan Parola. Pak Oding, betul. Saya mengalaminya Pak Oding. Jadi ceritanya gini, Bapak Ibu, jika sekolahnya belum mempunyai kepala sekolah yang definitif, yang ajeg, itu akan gonta-ganti konfirmasi ini. Saya sudah 2 kali PLT, 1 kali definitif, cuma setahun, sekarang PLT lagi. Ketika saya cari informasi, ternyata memang harus dikonfirmasi oleh yang bersangkutan, Pak. Nanti Pak Oding konfirmasi ke Bapak kepala sekolah PLT-nya, Bapak mau dibuka pola kinerjanya dan konfirmasi sebagai PLT. Jadi ketika kepala sekolah konfirmasi PLT, maka akan muncul di Bapak gitu. Itu yang saya alami di sekolah saya. Harus Pak Hajinya, gitu tuh, Cobi. Baik, terima kasih Parola atas jawabannya. Pak Haji mungkin barangkali mau menambahkan? Ya, betul Bapak. Masalahnya sama Pak Oding. Jadi untuk kinerja yang 2024 udah beres Pak? Sudah beres. Waktu RHK yang tahun 2025 karena PLT ya, itu udah pensiun ya Pak ya? Atau pindah tugas? Pensiun. Ya betul. Nanti yang PLT yang bersangkutan yang jadi KS Bapak nanti bisa menghubungi kalau di Dikdas ke Pak Erik Pak. Di Cikitu di mana Pak? Daerah mana Pak? Kabupaten Bandung. Iya Pak, Kabupaten Bandung. Ya, boleh. Jadi yang KS sekarang yang sebagai PLT di Bapak, nanti seperti kata Parola, jadi harus bisa menilai di sekolah Bapak. Nanti ada biasanya oleh mungkin plotting dari Pak Erik atau dari dinas ya, artinya PLT-nya belum ini. Kalau sudah ditarik oleh Dapodik PLT, maka otomatis guru-guru yang ada di tempat tersebut akan menjadi di bawah naungan atau penilaian dari Ibu KS yang PLT tersebut. Gitu, Pak. Jadi harus ini dulu ya Pak, sinkronisasi Dapodiknya dulu ya Pak ya? Betul. Jadi ditarik sehingga muncul yang KS itu sebagai PLT di sekolah Bapak. Sehingga bisa menilai. Dan begini Bapak kalau bisa ditanyakan begini, apakah PLT tersebut sudah membuat RHK di sekolah Bapak? Karena yang namanya KS PLT itu harus membuat RHK di masing-masing. Di definitif dia harus membuat RHK, di PLT juga harus buat RHK. Jangan-jangan yang di PLT-nya, yang KS baru itu hanya membuat di definitif saja. Dia harus membuat di Bapak juga di sekolah PLT-nya sama. Jadi dia membuat 2 RHK yang sama. Tapi di sekolah yang berbeda. Yang satu definitif, yang 2 di PLT. Sehingga nanti bisa memulai guru-guru kalau misalnya kepala sekolah sudah membuat RHK. Karena harus diawali dengan KS dulu. Ya. Ya Pak, kebetulan yang muncul itu hanya sebagai kepala sekolah definitif. Jadi yang PLT-nya itu belum muncul di pengelolaan kinerjanya Pak, kepala sekolahnya. Betul. Berarti kasus itunya ke distrik Pak. Jadi kepala sekolahnya laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki Pak. Ya. Jadi Pak KS tersebut silakan hubungi ke distrik. Biasanya plotting pengawas atau plotting kepala sekolah itu atau PLT atau definitifnya itu ke Pak Erik biasa menghubungi. Atau ke SD, ke Pak Alan, siapalah. Yang penting pengelolaan kinerja yang di jenjang SD siapa. Gitu ya. Bapaknya silakan untuk menghubungi. Sehingga Bapak Ibu guru kasihan. Belum buat RHK ya. Sekarang yang orang mulai persiapan observasi Pak.
Ada yang sudah observasi malah. Ya itu, Bapak, mangga. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aang atas tambahan jawabannya dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Oding Budiman atas pertanyaannya. Bapak Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu kita sepakati satu pertanyaan lagi. Namun ini kebetulan dalam room chat gitu ya sudah ada yang bertanya. Jadi saya mungkin akan ambil dari ruang obrolan saja. Dari Bu Ageng Seman 2 Majalaya, izin bertanya, di bulan Maret kan bulan Ramadan, bagaimana pelaksanaan observasinya? Apakah bisa bergeser ke bulan April Mei ini? Nah, kemudian untuk satu lagi dari Pak Ripan Sopardani, maaf izin bertanya Pak Haji, terkait akun kepala sekolah yang PLT dan sekolah induknya, tampilan di akun KS-nya. Saya lihat sekolah induknya tidak muncul, yang muncul itu sekolah yang di PLT-nya saja. Untuk permasalahan itu mohon solusinya. Nah, itu Ya, mungkin Bapak-bapak narasumber hebat, mohon jawabannya. Saya persilakan mungkin pada siapa dulu yang akan menyampaikan. mangga, boleh Pak Wala. Pak Haji, Ya, teraskeun. Pak Haji dulu, oke. silakan Pak Haji. Ya, Bapak Ibu, yang terkait dengan permasalahan akun, yang satunya pertanyaan yang pertama terkait dengan membuat observasi terkait dengan di bulan Maret itu memang adalah bulan Ramadan, tapi yang namanya pengelolaan kinerja itu mau di bulan Ramadan juga bisa dilaksanakan Bapak dan Ibu. Mungkin waktu ya, biasanya kalau di bulan Ramadan biasanya ada apa? Pengisian waktu ya yang biasanya kalau di SMA 40 menit, 45 ya. 45, 5. kalau di SMP 40 menit, mungkin dikurangi jadi beberapa menit. Silakan saja manfaatkan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, sehingga nanti di triwulan pertama Bapak dan Ibu sudah melaksanakan observasi. Ya, usahakanlah observasi itu supaya beres di bulan Februari dan Maret. Karena di bulan triwulan yang kedua, di April, Mei, Juni, itu sudah mulai Bapak dan Ibu tentang pengisian dokumen tindak lanjut. Sehingga nanti membuat laporannya lebih santai Bapak dan Ibu sambil kita membuat dokumen tindak lanjut, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan laporan observasi praktik baik pembelajaran. Meskipun itu tidak mengunggah, tapi perlu Bapak dan Ibu ketahui, laporan observasi itu akan dilihat oleh kepala sekolah. Yang nanti pada akhirnya kalau misalnya fitur PMM masih muncul atau fitur pengelolaan kinerja harus mengunggah laporan observasi, kita sudah siap, ya. Jadi meskipun misalnya tidak mengunggah-unggah, tetapi kan laporan observasi itu akan ditilai oleh KS. Apakah setelah melaksanakan observasi, apakah dibuat laporannya atau tidak? Sehingga di sana kan ada refleksinya dan sebagainya, ya. Kemudian terkait dengan masalah tadi hampir sama ya dengan yang Pak Oding itu muncul yang definitifnya tidak muncul PLT-nya silakan untuk menghubungi Disdik kalau di jenjang Dikdas ya kalau di jenjang Dikmen mungkin menghubungi KCD sehingga nanti bisa diplotting artinya selain definitif dia sudah di PLT-kan di sekolah A sehingga dia bisa membuat RHK dulu tapi prinsipnya sama ya jadi penentu RHK guru itu adalah RHK kepala sekolah guru. Karena tanpa memulai RHK kepala sekolah, maka guru tidak akan bisa memulai. Mungkin itu, Pak Hamdan. Paham dan Ya, saya baik, menemukan baik. pertanyaan di chat ya, penting nih untuk yang rumah pendidikan. Bapak Ya, Ibu, silakan Pak. pertanyaannya bagus nih, saya sudah catat. Jadi ini pertanyaan saya dapatkan langsung. Orang tua nanti pakai akun apa? Karena kan tidak punya akun belajar ID. Itu pertanyaannya. Bapak Ibu, untuk rumah pendidikan ini berbeda dengan PMM. Kan kalau PMM itu wajib, ketika login wajib pakai belajar ID karena di situ semua fiturnya kan belajar ID. Kalau rumah pendidikan itu mau login pakai Gmail juga bisa, nggak login juga bisa Bapak Ibu. Karena fiturnya terbagi-bagi kan. Ketika masuk ke ruang GTK ya udah otomatis nanti harus sebagai guru belajar ID atau misalnya siswa pakai Gmail biasa atau pakai belajar ID. Nah, orang tua gimana? Nah, orang tua ketika masuk ke ruang orang tua itu nanti akan ada diarahkan ke keluhan. Ternyata kan keluhan itu diarahkannya ke ULT Kemdikbud. Jadi itu ke web Bapak Ibu ya. Jadi harap dipastikan Bapak Ibu segera eksplorasi, segera testimonikan juga bahwa di rumah pendidikan ini betul-betul fleksibel, tidak terbatas di akun, tergantung kebutuhannya.
Kalau kebutuhannya seputar kependidikan, seputar kepegawaian, maka butuh akun Belajar ID. Tapi kalau informasinya seputar di luar itu, tanpa akun juga bisa gitu Bapak Ibu. Karena kan mengarahkan ke web kiri kanan mana aja bebas gitu ya. Itu tambahannya Pak Hamdan. Baik, terima kasih Pak Rola. Masya Allah ya. Alhamdulillah nih beberapa pertanyaan dari obrolan itu sudah dijawab juga oleh narasumber-narasumber kita. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari para peserta yang on kamera gitu ya. Telah kita berikan kesempatan juga. Kemudian Bapak Ibu, eh, kebetulan waktunya sudah melebihi dari sesuai ekspektasi kegiatan hari ini. Saya mungkin sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber hebat kita. Yang pertama yaitu Pak Rola Fadila selaku Duta Teknologi, kemudian Pak Haji Aang Rohimah selaku Koordinator KPPD Jenjang Dikdas. Saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak yang sebesar-besarnya ya. Terus kemudian Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu belum puas gitu ya, karena banyak sekali yang mau ditanyakan. Mungkin nanti bisa menghubungi Japri aja. narasumber-narasumber kita melalui Japri, mungkin ya WhatsApp, melalui kontaknya masing-masing. Insya Allah mungkin di sela-sela kesibukannya pasti akan dibalas juga gitu ya oleh narasumber-narasumber hebat kita. Bapak Ibu, saya sebagai moderator izin pamit undur diri dan saya kembalikan kembali kepada Ibu Wina Purnama selaku host untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hamdan yang telah memandu kegiatan sesi tanya jawab dan pemaparan materi. Juga terima kasih kepada para narasumber hebat kita. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu yang sangat antusias mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, untuk daftar hadir silahkan dilihat, sudah di-share oleh Bu Desita di kolom obrolan. Dan Bapak Ibu, sebelum menutup kegiatan, bolehkah kita berfoto dulu Bapak, Ibu semuanya? Kita foto dulu ya Pak Ibu. Ya, Ini tim sebagai KPPD ya. ya. Mana Bu Desita ya, jadi mana Bu Desita orang cari dulu. Bapak Ibu, Hadir Pak Hadir. jika berkenan boleh dibuka kameranya. Kita abadikan ya Bapak Ibu. Ya, mohon dibantu juga ya Bapak Ibu untuk mendokumentasikan. Ya, boleh tangannya di atas atau ya 1, 2, 3 senyum Bapak Ibu. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir meluangkan waktunya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan pahala bagi Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak Ibu, Tur nuhun. hatur nuhun Bu Wina, Bu Desita, Pak Haji, Sami-sami. Pak Hamdan, Pak Rola. Bapak Ibu Hatur nanti nuhun. kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengikuti kegiatan ini, kami akan bagikan tautan YouTube-nya. Nah, tautan YouTube-nya itu akan di-share di grup WhatsApp, kemudian nanti akan diberikan daftar hadir, bukti bahwa mengikuti kegiatannya dengan screenshot YouTube-nya ya. Nanti daftarnya akan kami buka selama berapa hari nih? 5 hari. Jadi biar makin banyak yang daftar nih Bapak Ibu. Boleh Bapak. Dia akan dibuka selama 5 hari, daftar harinya silakan diputar ulang, isi daftar hari dan screenshot gitu ya. Untuk sertifikat. Mantap. Siap. Terima kasih Pak Rola. Sami-sami Bu Wina, Pak Haji, Pak Hamdan. Bu Desita nuju di Uninus ya Kak? Ya. Ya, apunten Pak Levi.